Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil tahun 2021 mata kuliah teknik pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SEMSI, saya Gilang Rizky Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2019-02-08-033, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kondisi pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, dalam manajemen keputusan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Untuk keputusan terprogram merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan alternatif. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Untuk yang selanjutnya yaitu kondisi pengambilan keputusan. Manajer dalam membuat keputusan akan dihadapkan dengan berbagai kondisi. Dalam hal ini akan dikelompokkan dalam 3 kondisi besar. Untuk yang pertama yaitu kondisi pengambilan keputusan pasti. Yang kedua kondisi pengambilan keputusan beresiko. Dan yang ketiga kondisi pengambilan keputusan ketidakpastian. Untuk yang pertama, keputusan dalam kondisi pasti. Dengan kondisi yang pasti, pengambilan keputusan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang mana akan terjadi ini berarti setiap pilihan keputusan atau decision alternatif hanya akan memiliki satu keluaran, dan payoff atau biaya dalam tiap kasus adalah tetap. Ciri khusus pengguna teknik ini adalah menetapkan asumsi-asumsi, maksimalisasi, dan minimalisasi. Untuk pengambilan keputusan, biasanya menggunakan alat yang dapat digunakan, yaitu linear programming. Di sini dijelaskan tentang komponen linear programming. Ada variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Untuk variabel keputusan, yaitu merupakan nilai atau ukuran dari konsepsi tindakan pemilihan atas beberapa alternatif yang mempunyai range dan variasi untuk setiap alternatif yang berbeda-beda. Untuk fungsi tujuan, yaitu menggambarkan sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau biaya yang minimal. Dan untuk fungsi kendala, yaitu penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu keputusan dalam kondisi berisiko. Pengambilan keputusan berisiko adalah masalah dengan situasi dan kondisi masa depan yang tidak pasti. namun dapat membuat perkiraan-perkiraan yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.
namun tetap harus didukung oleh pengalaman atau kebiasaan yang sering berulang-ulang. Pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko ini dapat diselesaikan masalahnya dengan dua kategori. Untuk yang pertama, analisis kriteria expected monetary value atau EMV. Pertama, diawali dengan mengidentifikasikan bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. Kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadinya harus diduga. Ketiga, payoff untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan. Bukan hal mudah untuk membuat monetary payoff kombinasi tindakan peristiwa secara tepat. Untuk yang kedua, analisis kriteria expected opportunity loss atau EOL. Suatu kriteria alternatif untuk mengevaluasi keputusan dalam suasana risk dinamakan expected opportunity loss. Prinsip dasar EOL adalah meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Untuk yang selanjutnya, keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi di mana tak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Karenanya, pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tak pasti. Analisis keputusan dalam uncertainty atau ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tak diketahui atau tak diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian, pengambil keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa. Namun, pengambil keputusan tak dapat menetapkan probabilitas peristiwa. Di sini juga ada pendekatan analisis lain. Untuk yang pertama ada kriteria maximax, kedua kriteria maximin, ketiga kriteria minimax regret, dan yang keempat kriteria Laplace. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.